Dulu tuh nyindir dikit aja tanpa menyebut nama bahkan. Waduh, berat. Untung kita masih terkenal, kalau nggak terkenal hilang kali. Contoh kita kan mereka saling serang, serangnya bukan kinerja, bukan program, serang orangnya. Itu kan kriminal. Satu-satunya cara untuk kemudian dalam cerita pewayangan menurunkan Petruk ini hanya satu cara. Tangkap sang Petruk, copot aji-aji di kepalanya. 20 hari lagi, mari kita copot kepala raja ini dari Raja Petruk. Dan kemudian jadilah dia kemudian dia AGD. Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono mesti Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Ya. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Nah, itu sampai dengan sekarang dikatain bukan disindir. Dulu waktu pembagian otak dapat nggak sih gitu. Atau mungkin itu ya, dia dikasih otak tapi nggak dipakai gitu. Dikasih otak tapi nggak dipakai. Nggak dipakai gitu. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo. Gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial, dan ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Di kesempatan kali ini ada informasi yang sangat menarik ya, di mana sambutan dari Pak Presiden Jokowi terkesan sangat mengharukan sekali terkait dengan lawan politiknya ya, yang menyerang personal dari Bapak Presiden Jokowi. Oke, tanpa lama basa-basi, mari kita langsung saja simak pernyataan dari Pak Jokowi berikut ini. Saya juga sering dikritik tajam, ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial, dan ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Tapi cucu saya ada yang komplain. Mbah, manggil saya kan Mbah, wajah Mbah kok jadi digambar jelek banget. Ya, itulah. Ini bagian dari penghormatan saya atas kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Banyak orang nggak punya otak loh sekarang, bener. Bener. Kadang-kadang aku nanya misalnya gini. Ini orang dulu pembagian otak dapet nggak ya? Aku bener deh, kadang-kadang ada ya banyak kan yang ngomong-ngomong di luaran sana. Iya betul. Ini orang dulu waktu pembagian otak dapat nggak sih gitu. Atau mungkin itu ya, dia dikasih otak tapi nggak dipakai gitu. Dikasih otak tapi nggak dipakai. Nggak dipakai gitu. Dulu tuh nyindir dikit aja tanpa menyebut nama bahkan. Waduh, berat. Untung kita masih terkenal, kalau nggak terkenal hilang gitu kan. Nah, itu sampai dengan sekarang dikatain bukan disindir. Dihina langsung. Dihina langsung, nggak ada urusan apa-apa loh. Bukan budek, bukan apa lagi, emang tambeng. Tahu kok, mereka tuh tahu kok melakukan kesalahan. Gitu. Oke, saya mau tanya ya, misalnya pilihan presiden nih misalnya, siapapun yang menang, siapapun yang menang, anggaplah misalnya yang menang ini Om tidak suka, ya, presiden yang menang ini bukan pilihan Om. Apakah Om akan ngatain dia? Enggak. Menghargai dia sebagai presiden? Saya tetap akan kritisi kinerjanya. Kinerjanya? Iya, bukan orangnya. Bukan orangnya? Iya. Saya ngomong kayak gini kan presidennya pilihan saya nih sekarang. Jokowi ini pilihan saya. Oke. Itu tanggung jawab moral saya sebagai pemilih dia. Saya harus backup dia. Contoh kita kan mereka saling serang, serangnya bukan kinerja, bukan program. Serang orangnya. Itu kan kriminal di negara demokrasi ini. Iya kan? Atau mungkin itu yang paling berhasil. Bener. Saya bahkan bisa cerita nih, kapan pertama mulainya Black Campaign itu saya bisa cerita. Siapa orang yang memulai, saya bisa cerita. Beneran. Bener. Gimana sih? Sejak kapan? Iya, kapan? Hah? Sejak pemilihan Presiden Jokowi. Sejak ada puisi dari seseorang. Itu mulainya. Kalau boleh Anda
googling kan. Dulu ada apa? Itu mulainya kata-kata kasar keluar. Itu mulainya kata-kata dari kasar seseorang. Sekarang masih ada orangnya di sana. Nggak tahu dia yang sekarang terpilih. Jadi artinya ada yang memulai dan masyarakat melihat bahwa itu boleh. Iya, karena nggak ada tindakan apa-apa. Karena tidak ada tindakan apa-apa. Iya. Oke. Kenapa presiden pilihan Anda tidak bertindak apa-apa? Iya, makanya tadi saya bilang kan, itu saya kritisi. Itu kan? yang dikritisi. Itu saya kritisi. Tapi kalau beliau itu terlalu terlalu apa? Kalau saya mohon maaf, mungkin karena saya Jawa ya. Iya. Saya bilang terlalu Jawa banget. Terlalu Jawa banget. Ini mumpung presidennya bebas-bebasnya, saya nggak bilang demokrasi, Pak. Dia membebaskan aja kayak gitu. Selama nggak apa ya. Dia bayangin aja sekarang menuduh beliau PKI. Menurut saya, waduh, gila itu. Itu gila tuh. Itu boleh dibilang membunuh karakter juga kan. Dan nggak terbukti. Yeah. Nggak ada yang bisa membuktikan. Tapi didiemin. Tapi kan ada yang ditangkap loh. Ya ada. Tapi kan justru yang teriak-teriak paling keras kan, ya walaupun dia juga emang nggak bertanggung jawab, kabur ya. Kayak gitu. Tapi kalau menurut saya itu pelajaran buruk untuk generasi setelah ini gitu. Satu-satunya cara untuk kemudian dalam cerita pewayangan menurunkan Petruk ini hanya satu cara. Tangkap sang Petruk, copot aji-aji di kepalanya. 20 hari lagi, mari kita copot kepala raja ini dari Raja Petruk. Dan kemudian dia kemudian diadili. Terkait itu, kuasa hukum Roy Suryo yakni Pitra Romadoni menyebut laporan terhadap kliennya tidak memiliki tujuan lain. Hal ini karena kliennya sudah menghapus dan meminta maaf soal unggahan di media sosialnya. Pitra juga menegaskan bahwa Roy Suryo sudah memberikan klarifikasi berkali-kali. Lebih lanjut, Pitra mempertanyakan mengapa kliennya yang dilaporkan terkait unggahan itu. Padahal Roy Suryo bukan orang pertama yang mengunggah postingan tersebut. Diketahui pakar telematika Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi karena dituding melecehkan simbol agama Buddha. Hal ini terkait unggahan ulang meme patung Candi Borobudur yang diedit menjadi mirip wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa hari lalu. Laporan itu diterima oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Juni dengan pelapor perwakilan umat Buddha yakni Kurniawan Santoso. Dalam perkara ini, Roy Suryo dipersangkakan dengan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain itu, Roy Suryo juga dilaporkan ke Barreskrim Polri. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan pelapor melaporkan akun Twitter Roy Suryo yaitu KMRT Roy Suryo 2. Menurutnya, pelapor menduga Roy Suryo melalui akun Twitternya telah menyebarkan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan sara kepada agama Buddha. Atas pelanggaran itu, Roy Suryo diduga melanggar pasal tentang ITE dan pasal KUHP.